Hidupin Bima. Twing. Ada suara nging. Suara ngingnya itu berasal dari suara kipas pendingin radiator. Oke. Start engine. Kedengaran nggak, Smedon? Nah, wow. Lagi sekali. Yang punya kasih dah dia belajar squad. Untuk pembahasan detailnya kita akan bareng sama Om Lorinya ini, karena Om Lori juga sekaligus ada masukan untuk Mahoni juga dari daripada ya, dikit-dikit ya. Jadi sedikit tidaknya speknya padanya yang tahu daripada ownernya. Ownernya bisa pakai aja, tinggal legas aja dia. Santan itu santan. Oke, ya Smedon, kita langsung ke spek detailnya. Kita langsung ke yang menonjol aja dulu ya. Siap, nanti untuk lain-lainnya biasanya bagian luarnya yang pertama, sekarang bagian dalamnya dulu yang pertama. Ini kan mesinnya Tiger nih. Ya, Tiger. 2 Tiger jadi 1. Perubahannya sedikit tidaknya ada yang tahu nggak? Itu kan intinya ini 2 mesin. 2 mesin dijadiin 1. Tapi dia pakai blendes untuk nyambungin di keru as, itu aja. Keru as, rasio sama gigi persneleng, itu aja. Oke, blendesnya yang sebelah situ tuh ya? Pakai dia 2 cm pakai. Yang ini ya? Hitam. Yang situ tuh ya? Oke. Nih. Siap. 2 cm nih tebalnya. Oke, nah jadi itu yang ditambahkan. Makanya jadinya agak lebar gitu lebar, ya. Kalau dari belakang tuh kelihatan banget, Smedon. Ya. Kelihatan banget tuh ke samping. Jadi Tiger 2 berapa senti jadinya? 40 sentian ya ke sampingnya ya. Kurang lebih ya. Sampai lah 50 lah kurang lebih ya. Wah, ini benar-benar ekstrim. Terus untuk kopnya Pak Dek? Itu pakai CBR. Kopnya CBR 150 ul. 2. Ya, 2 biji. Bahkan dalamannya juga udah CBR ya. Digedein semua Bos ya. Pasti up. Kayak yang tadi sama Blimang juga kayaknya CC-nya 400 lebih deh. 400 lebih ya. Ini kan pakai bandelan Tiger ya. Oh, bandelannya 3. Struknya udah Tiger ya. Struknya 3, makanya dia nambah ini ya. Ya, pas. Packingnya ini luar binasa nih packingnya ya. 1,5 cm. 150 mili. Wah, ini memang benar-benar ekstrim teman-teman. Kelihatan jelas sih kayaknya ya, jelas ya. Itu jadi sisanya karburator gitu. Karburator pakai PE biasa. Ini ada mereknya Goyo gitu. Kanan kiri ya. Ya, kanan kiri sama. Jadi karena ini double, pengapian double. Enggak, pengapian cuma 1 ya. Oh, pengapian 1. Oh. 1 pakai Tiger standar. Pengapian Tiger standar 1. Ya, cuma koil aja 2. Koil 2 dia. Jadi untuk keluaran apinya dipecah. Ya, dipecah. Itu mumpuni. Pasti mumpuni. Kan pakai dia AC, harus AC dia. Oh, harus AC dia. Ya karena magnetnya 1 gitu ya mungkin. Pas. Ini kalau kategori pembakarannya itu tergolong boros nggak? Enggak sih. Nggak terlalu ya. Begitu ya. Nggak begitu ya. Ya untuk spek sekian cc normal lah ya. Normal. Dan ini dinamo startnya masih ori 3. Original. Dan dia bisa ngangkat. Masih aman. Nanti bisa dicoba. Ya, nanti kita coba suara sama angkatan starternya. Ajib ya. Dinamo segitu bisa ngangkat mesin 2 ya. Nah, ini teman di Jepara nih punya apa namanya? Aduh, eksperimennya ya. Eksperimen di Jepara, teman di Jepara, Mahoni motor nih. Jadi ini memang benar-benar karya anak bangsa nih. Karena bahasa Indonesia nih. Nah, ini untuk detail-detail mesinnya seperti yang sudah diulas tadi sama Blimang, karena keinginan dia untuk diisi ukir-ukiran, jadi kelihatan sekali ukir-ukirannya ya. Itu yang ajaib adalah ada sistem penggerak. Ya, gearbox itu. Gearbox. Ini namanya gearbox out final gear. Ini cara kerjanya bisa Pak Dek jelaskan kira-kira Pak Dek? Sama aja Pak Dek sebenarnya.
Jadi dari gear depan di sini terus ditampung sama rantai gitu ya. Dari primer ya. Agak nggak kelihatan, coba saya Dari sini fokuskan. kan primer originalnya mesin. Disambung karena untuk menyesuaikan lurusnya pada Arem. Oke. Makanya diisi gearbox. Jadi di sini ditampung lagi, terus di outkan ke pas. sini. Ini second rail ya. Second rail ya. Nah, ke final gear Ke ya. final gear. Biar lurus dia. Ya biar nggak gitu. Kalau memang ini diikutin kan jadinya armnya lebar banget jadinya ya. Teman-teman di Jepara tuh di sini deh. Di luar bisa gearnya. Jadi gearnya yang ditaruh di luar. Nah, gearnya di luar arem dia. Jadi teknologi ini nggak perlu dipakai. Nggak perlu dipakai. Tapi Jadi karena permintaan Pak Mahadi. Pak Mahadi ya. Biar lurus di dalam arem lah. Oke. Makanya dibikinin gearbox. Gearbox out gitu ya. Ya. Apa? Out gearbox. Out gearbox lah. Bisa dibilang seperti itu lah. Oke, nah itu kira-kira nanti kalau ada yang kurang di ulasan permesinannya bisa Semeton tanyakan dan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita lemparkan ke Amahoni ya. Ya. Kita lemparkan saja dia ke sana. Biar beliaunya yang menjawab. Terus yang terakhir di engine-nya yaitu tidak meninggalkan dari sistem pendingin dari DHC. Ya, DHC. Jadi dia pakai radiator. Ini radiatornya aktif kan? Aktif pakai air ya. Pakai air. Nah, untuk tangki airnya ada di sini. Ini dia ditaruh di luar jadi lebih gampang untuk mengisinya. Kemudian kipasnya juga aktif. Nanti kalau kunci kontaknya dihidupin baru hidup ya. Ya, kapan saja hidup. Ya. Nah, nanti untuk ulasan untuk tes hidup, tes suara dan lain sebagainya di bagian belakang video. Sekarang kita ke pretelan luarnya. Apakah mumpuni dengan bobot mesin segitu dari kaki depan? Ini shotnya pakai Ninja RR. Ninja RR ya. Jadi kalau Ninja RR kan udah gede sebenarnya ya. Udah gede. Tapi ketika disandingkan dengan mesin segede itu kurang gede. Menurut saya pribadi itu kurang gede. Saya juga. Karena disandingin sama mesin kan jadinya. Ya. Sebenarnya tapi mumpuni, walaupun agak kecil ya. Mumpuni. Tapi untuk akselerasi nikung itu pasti kurang. Pasti kurang. Agak terlalu bebannya berat gitu ya. Kalau untuk lurusan ya masih enak. Ya. Masih nyaman. Oke, kita juga akan buatkan video test ride-nya nanti. Setirnya ini pakai RG, original RGR. Suzuki RG ya. Oh, yang original. Ya. Nah, ini stang jepit ya. Stang jepit. Ini speedonya apa ini, Pak Dek? Tahu nggak, Pak Dek? Pakai KLX. Oh, KLX ori ya? Tracker dia punya. Oh, di tracker. Original. Terus pengereman depan masternya ini itu pakai NMAX. Punya NMAX ya? Kiri kanan. Oh, karena di kiri kopling itu pakai hidrolik. Sambungannya ke sini ya, teman-teman ya. Nih, hidroliknya ke sini. Lampunya lampu depan? Lampu depan itu pakai autopal biasa. Autopal biasa ya. Dengan di batoknya fan itu. Fan. Siap. Besok pasti dirubah tuh sama Mas Adi. Pasti. Tadi bilangnya juga gitu, agak kurang puas sih. Masih ada yang kurang katanya. Masih dia maker sih. Tromolnya ini, Pak Dek. Saya agak linglung misalnya. Tromolnya itu apa ini? CBR 150R. Memang tromol dia? Ya, emang tromol. Bukan, itu modif. Itu kan sebenarnya pelek. Nah. Pelek punya terus dimodif. Ya, dimodif ya. Jadi dipotong-potong gitu ya. Diambil bagian tromolnya. Ya, kayak direp loh. Tromol direp itu pada. Keren ya. Terus yang istimewa adalah di bagian pelengnya nih. Ini istimewa sekali nih. Ini mereknya saya tadi lihat sih. Mana ini? Tak lihat dulu. US. Nggak kelihatan. Itu dia mereknya, semeton. US Rim. Dan ini peleng khusus ban tubeless. Ya, pas. Tap. Kenapa bisa? Ya bisa dong. Karena bagian rujinya ini ada di luar, semeton. Nah, ini bagian rujinya ada di sini nih. Di luar semua. Jadi nggak ada lubang di sini. Itu yang memungkinkan untuk dia tubeless ya. Ya. Sip. Dan kelihatan lebar juga. Saya juga tumben lihat, Pak Dek. Pelek kayak gini nih.
Namanya US, jadi bikinan luar kayaknya nih, bikinan luar. United States. Kita ke pengereman bawah. Ini masternya masih yang Ya, mesin biasa. master kalipernya Kaliper masih yang biasa. Ya, Piringan tapi pakai MP. Tapi mumpuni kok untuk pengereman. Besok pasti diganti deh, Pak Dek. Yang punya kan gila soalnya. Iya, gilanya banget lagi. Banget. Jahanam gilanya. Tuh kaki depan udah komplit, kita ke kaki belakang. Pelengnya juga sama belakang ya. Sama. Ini yang menarik adalah di tromolnya. Ini tromol apa nih, Pak Dek? Sama juga CBR 150R LED. Oh, CB 150R LED. Peleknya itu dipotong, Ya, di custom. custom. Oke, diukir. Gitu ya. Nah, kalau perbedaan dari Tiger Evo itu nggak ada napgearnya ya kan? Bener kan? Bener kan? Nah, ini Gitu ya. ini ada napgearnya. Jadi pisah dia. Lebih awet lah. Ini juga final gearnya kecil sekali nih. Berapa ya ukurannya nih ya? Itu kurang kecil, Pak Dek. Kayak gear sepeda ya? Masih naik-naik motornya. Ukuran kecil juga masih naik-naik kan? Naik dia. Tapi kalau armnya ini? Armnya pakai KC. Oh, kasih. Kasih Cuman original. di custom lagi ya. Custom di ya. PLN paling. Menyesuaikan lah gitu ya. Shock belakang masih Kitaku, tapi kayaknya Ya. bakal dirubah lagi deh ini. Pasti dirubah besok. Udah ada kelihatan bocor-bocornya soalnya. Footstep belakangnya tahu nggak tuh? Itu Ninja 250. Ninja 250 yang injeksi kayaknya nih ya. Sih kayak itu. Ini ramping, kelihatan ramping. Slebornya Press kudus paling. tapi di custom lagi nih ya. Custom paling. Dirubah gitu bentuknya. Rangka. Ini rangkanya apa nih? Pak Dek tahu nggak? Mahoni pakai rangka apa? Ini udah kurang tahu, Pak Dek. Nah, Kayaknya custom ini. Pasti dirubah. iya, karena bagian belakangnya juga itu kayaknya nggak terlalu ke CB ya. Ya, Jadi kurang ada- CB dia. Yang terakhir adalah tangkinya. Tangki pakai kudus. Itu tangki kudus. Tapi dimodif diubah Dimodif. pakai ukurannya. Ditempelin ukir-ukiran ini ya. Hmm. Wah, detailnya keren banget, Semton. Nah, kalau joknya ini custom juga pasti. Custom ya. Tapi secara penampakan keseluruhan, ini penampakan secara keseluruhannya ini masuk ke style Kudus. Pasti. style Kudus ya, karena bikinnya di Kudus. Bikinnya di Kudus. Di Jepara. Wah. Apalagi ya kira-kira ya? Udah pada semua ya. Dah, semua itu aja, Pak Dek. Jadi kalau pas nungganginnya memang agak sedikit ngangkang dikit sih ya. Yang kan dikit. Tapi nggak terlalu masalah sih. Nah, nanti untuk ulasan gimana enaknya ngendarain, kita akan sajikan di test drive-nya. Setelahnya besok. Test Besok atau drive-nya. nanti ya? Nanti maksudnya di video berikutnya gitu. Oke, kita cari bypass yang lebih panjang dikit lah. Nggak berani saya cukup suaranya aja. Nah itu ya semetonnya, nanti kalau ada yang ingin ditanya-tanyakan seputaran spek dan mau bikin dan seperti apa, nah nanti bisa langsung tanyakan ke produsennya untuk nomor WA dan sebagainya. Cari-cari aja sendiri, dia udah punya Instagram kok. Sebelum ditutup kita coba suaranya. Oke. Semerdu apa? Sekarang kita Ya Blimang, hidupin Blimang. Tuing, ada suara nging. Suara ngingnya itu berasal dari suara kipas pendingin radiator. Oke, start engine. Kedengaran nggak, Smedon? Nah, wow. Lagi sekali. Kekuatan mesin, kekuatan engine-nya ini didukung sama knalpot R9 Racing Generation Original. Ini harganya teman tahu sendiri lah, harganya berapa kalau yang original. Dan yang menarik adalah di bagian depannya itu dia menggunakan dua leheran disambung menjadi satu. Blayer lagi sekali Blimang. Yang punya kasih dah dia blayer squad.